Baik, kemudian kita masuk ke dalam topik cognitive dissonance. Cognitive dissonance adalah kondisi tidak menyenangkan ketika kita sadar bahwa sikap dan perilaku kita tidak konsisten. Ini yang tadi saya katakan di awal, ini posisi dilematis nih. Biasanya ini muncul dalam kondisi forced compliance. Kalau kita bagi ke contoh saya di awal tentang ketua partai politik mengunjungi institusi kita, ya mau nggak mau, berhubung saya adalah bagian dari institusi, maka saya harus memunculkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh institusi. Nah, tapi itu kan forced compliance artinya dalam konteks ini ya. Uh, ini yang kita sebut dengan cognitive dissonance. Cognitive dissonance bisa juga muncul dalam bentuk sikap saya positif terhadap mobil X misalkan. Tapi teman-teman kita itu tidak terlalu suka dengan mobil X. Nah, di situ muncul cognitive dissonance. Sedangkan teman-teman kita ya anggapannya uh, cukup penting nih dalam dalam apa ya kehidupan kita, sehingga jadinya kita bingung kita mau dengerin sikap saya yang sebenarnya atau saya mau ikutin temen ya gitu. Lagi-lagi silakan coba uh, refleksi apakah pernah mengalami cognitive dissonance. Saya yakin sih setiap individu sering sekali mengalami cognitive dissonance ya. Semakin tidak menyenangkan, maka semakin tidak menyenangkan jika kita tidak memiliki pembenaran yang kuat, akan terjadinya attitude discrepant behavior. Jadi perasaan perasaan yang tidak menyenangkan dalam diri kita ini akan semakin kuat rasanya ketika kita tidak paham sebetulnya apa sih yang terjadi atau mengapa ya saya harus memunculkan perilaku yang tidak konsisten ini dengan sikap saya. Nah, ada dua rute. Rute langsung, less leads to more effect. Jadi kita mengubah proses kognisi terhadap objek tersebut sehingga akhirnya ada perubahan sikap dan perilakunya bisa disesuaikan. Kalau kayak tadi, misalkan mobil X, saya suka, tetapi teman-teman saya nggak suka, akhirnya mungkin saya akan mengubah proses evaluasi saya. Oh iya sih, bagus sih. Cuman ternyata benar juga kata teman saya, bagian sini, bagian itu, atau mungkin harganya kemahalan, iyalah kayaknya lebih banyak ruginya nih. Nah, jadi akhirnya saya melakukan proses penyesuaian sikap yang akhirnya akan memunculkan perilaku yang sesuai. Atau menambahkan informasi untuk membentuk pembenaran akan sikap kita. Jadi, kalau contoh di sini, keyakinan individu terhadap virus corona terbukti salah dengan melihat banyaknya orang yang mempercayai keyakinan tersebut. Individu tetap menganggap bahwa keyakinan itu benar. Uh, Artinya kita menganggap bahwa dulu 1,5 tahun yang lalu kita menganggap bahwa corona itu nggak ada lah, bener nggak sih ini cuma flu biasa, atau mungkin ini adalah ya kebetulan orang itu punya penyakit yang lain sehingga terpicu karena kehadiran flu biasa gitu. Tapi setelah kita menggali informasi, akhirnya kita menyadari, iya ya, ini ada gejala-gejala yang lain. Ini bisa diklasifikasi sebagai sebuah jenis penyakit yang berbeda dari yang sebelumnya. Akhirnya sikapnya berubah terhadap virus corona, perilaku terhadap virus corona sendiri, perilaku terhadap objek sosialnya tentunya diharapkan akan berubah. Atau yang ketiga, rute langsungnya, trivialization. Sikap maupun perilaku yang menghasilkan disonansi bukan hal penting. Jadi ketidakkonsisten di antara mereka bukan hal penting. Ini bisa jadi saya melempar jauh yang tadinya saya anggap ke objek sosial tersebut penting, dan sikap saya terhadap objek tersebut positif dan perilaku yang saya munculkan malah negatif. Akhirnya saya mengatakan, kita balik ke contoh mobil ya. Akhirnya saya nggak merubah pandangan saya terhadap mobil tersebut. Saya akan saya pikir kembali, jangan-jangan saya sebetulnya nggak butuh mobil juga sih. Akhirnya ya udah, terserah mau saya anggap itu saya suka, mau teman-teman bilang nggak suka terhadap mobil tersebut, nggak masalah. Uang saya nggak akan beli juga gitu. Nah, itu uh, bisa kita lakukan untuk mengurangi disonansi. Ya, ada less leads to more effect.
kita ubah proses kognisi, ada yang kita tambah informasi, atau kita ubah kepentingan objek sosial tersebut. Nah, ada yang rute tidak langsung, mengonsumsi alkohol, saking kita bingung, berada dalam persimpangan yang sangat penting, tapi kita juga tidak bisa menyelesaikan, mana yang harus kita pilih, akhirnya kita mengonsumsi obat-obatan. Atau self-affirmation, fokus pada atribut positif tentang diri sendiri. Jadi saya bukannya merubah sikap saya terhadap si mobil, baik lagi ke contoh mobil, tapi saya malah lebih menekankan pada, tapi kan saya kayaknya lebih tahu ya tentang mobil. Dan saya kan biasanya yang paling duluan menjadi yang munculin tren kalau di kalangan teman-teman masalah otomotif. Ya udah, akhirnya saya tetap beli mobil tersebut misalkan. Itu adalah cara tidak langsungnya. Jadi alih-alih saya mengubah sikap saya terhadap mobil, saya malah mengubah atau menekankan sikap saya terhadap diri saya, dan itu untuk meyakinkan saya bahwa keputusan saya untuk membeli mobil atau sikap positif saya terhadap mobil X itu lebih betul dibandingkan teman-teman saya. Gitu. Terakhir, disonansi bagi intervensi sosial. Jika disonansi terjadi dan kita sadarkan hal tersebut, kemungkinan untuk terjadinya perubahan perilaku dapat terjadi. Kita bisa menggunakan rute langsung. Bisa saja kita tidak merubah perilaku tersebut, namun melakukan perilaku lain sebagai cara untuk mengurangi disonansi. Rute tidak langsung. Nah, ini sangat penting dalam intervensi sosial bagi kalian yang tertarik dengan psikologi dan lingkungan dan tertarik untuk mempelajarinya lebih jauh dan akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, konsep-konsep sikap, nanti kita akan bahas tentang prejudis, diskriminasi, disonansi ini sangat penting dalam kita membentuk sebuah intervensi sosial. Contoh di kasus COVID, rute langsung. Ya, rute langsungnya pemerintah seabrek-abrek ngasih informasi tentang COVID. Itu rute langsung. Ya, intervensinya adalah memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata tidak berhasil. Bisa juga menggunakan rute tidak langsung. Rute tidak langsungnya apa? Ya, diberikan kebijakan untuk protokol kesehatan. Oke, tidak masalah bahwa masih ada orang yang tidak percaya atau percaya dengan COVID. Tapi yang paling penting adalah mulai saat ini, setiap orang yang keluar harus menggunakan masker dan jika tidak akan dikenai denda. Itu rute tidak langsung. Tidak diberikan informasi, misalkan, ini misalkan ya, bukan berarti kemudian pemerintah kita seperti ini. Tidak diberikan informasi tentang bagaimana COVID ini bisa akhirnya berdampak dan bagaimana bisa dikurangi melalui penggunaan masker, tapi langsung diberikan intervensi, gunakan masker supaya saling menjaga dan jika tidak menggunakan akan dikenai denda. Nah, itu rute tidak langsung. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian dalami. Mengapa sikap begitu penting dalam psikologi sosial? Balik lagi, pemahaman kita tentang skema, dan skema itu penting, dan skema ini yang melahirkan sikap. Silakan kalian dalami. Ini tentunya akan ada sekian banyak jawaban, dan belum tentu bisa saja setiap jawaban itu benar. Jadi jangan takut karena setiap orang punya cara sendiri untuk menjawab. Tapi yang paling penting muncul argumentasi mengapa sikap begitu penting dalam psikologi sosial. Berikan contoh pembentukan sikap yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Kita sudah banyak bahas tentang rute-rute yang kita atau cara-cara yang bisa dilakukan dalam membentuk sikap. Meski sikap dapat memprediksi perilaku, apakah kita bisa berperilaku berbeda dari sikap kita terhadap objek tertentu? Ini sudah kita bahas. Silakan kalian dalami dan kalian pikirkan.
Terima kasih.